Kita seringkali kalah sebelum berperang. Ketika kita melihat tentara musuh, kita melihat persoalan kita yang lebih banyak, begitu hebat, begitu besar, kita menjadi takut. Di sini Tuhan mengingatkan kita, jangan kita takut kepadanya. Karena Tuhan yang sudah menuntun kita keluar dari Mesir. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan juga yang menyertai kehidupan kita. Tuhan bersama dengan kita dalam hidup ini. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami hingga saat ini. Dan kami saat ini mau membuka hati dan pikiran kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Sehingga kami boleh menerima renungan firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini renungan firman Tuhan judulnya adalah menang dalam peperangan. Dalam kehidupan manusia pastilah ada peperangan, tetapi peperangan bukan seperti peperangan dengan senjata, saling membunuh. Tetapi peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan rohani. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ke-12. Efesus 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah
melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus berperang melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis yang dilakukan oleh iblis untuk berperang menghadapi kita anak-anak Tuhan. Kita harus melawan tipu muslihat iblis itu seperti godaan hawa nafsu. Kemudian pergumulan hidup yang terasa tidak pernah berakhir. Kehidupan keluarga kita yang morat-marit, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian keuangan kita yang selalu berkekurangan. Itu juga merupakan cara-cara iblis untuk berperang menghadapi kita. Kita digempur melalui persoalan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita menjadi goyah dan menjadi lemah. Kita baca di dalam Ulangan 20 ayat yang pertama. Ulangan 20 ayat yang pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Kita seringkali kalah sebelum berperang. Ketika kita melihat tentara musuh, kita melihat persoalan kita yang lebih banyak, begitu hebat, begitu besar, kita menjadi takut. Di sini Tuhan mengingatkan kita, jangan kita takut kepadanya. Karena Tuhan yang sudah menuntun kita keluar dari Mesir. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan juga yang menyertai kehidupan kita. Tuhan bersama dengan kita dalam hidup ini. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Hal inilah yang sering kita lupakan atau kita tidak sadari bahwa sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Karena kita tidak menyadari hal ini, kita merasa sendiri, kita menjadi takut. Nah, bagaimana caranya untuk berperang? Kita baca di dalam Ulangan 20 ayat 2 sampai yang keempat. Ulangan 20 ayat 2 sampai yang keempat. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayat ini mengingatkan bahwa ketika menghadapi peperangan harus ada seorang imam atau pemimpin rohani yang dapat menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan umat Tuhan. Kemudian mengingatkan bahwa di dalam hidup kita ini sedang berperang, peperangan rohani. Kemudian mengingatkan kita untuk tidak menjadi lemah, untuk tidak takut, untuk tidak gentar terhadap lawan atau musuh-musuh kita, yaitu persoalan dalam hidup kita saat ini. Kemudian mengingatkan bahwa Tuhan, Sang Penebus kita yang akan berperang bagi kita. Saat kita masih bayi rohani, kita masih dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan yang akan menopang kita. Hingga pada saatnya ketika kita menjadi dewasa rohani, kita menjadi orang yang kuat, teguh di dalam Tuhan, kita mampu menghadapi dengan menggunakan kekuatan
daripada Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian tujuan Tuhan menebus kita adalah untuk memberi kemenangan atas lawan kita. Artinya Tuhan akan memberikan kemenangan atas persoalan dalam hidup kita. Karena pada saatnya nanti kita bertumbuh di dalam kerohanian, kita yang akan berperang. Kita yang akan menjadi kuat dan berani. Oleh karena apa? Karena Tuhan memberikan kuasa. Seperti dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di situ ada alat-alat atau senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita gunakan di dalam peperangan. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan, gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan juga permohonan kita. Ketika kita sudah menggunakan peralatan perang yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita dilengkapi oleh senjata untuk dapat berperang menghadapi peperangan rohani. Lawan kita adalah si iblis. Maka kita akan memperoleh kemenangan. Jika peralatan perang yang sudah lengkap itu kita gunakan, tidak kita sia-siakan, kita pasti menang. Oleh sebab itu, tetaplah menjaga keintiman kita dengan Tuhan untuk selalu ingat akan firman Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan menuntun kita, membimbing kita, menyertai, memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan mampu menghadapi peperangan rohani ini dan kita menjadi pemenangnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami ada peperangan yang harus kami hadapi. Peperangan menghadapi problem persoalan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu keuangan, baik itu masalah keluarga, masalah usaha dan pekerjaan kami. Itu bisa menjadi lawan-lawan dalam kehidupan kami dan menyebabkan kami jatuh. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan beserta dengan kami. Bahkan Tuhan melengkapi kami dengan senjata-senjata, yaitu kelengkapan rohani untuk dapat kami melawan tipu muslihat iblis itu. Sehingga kami dapat memperoleh kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, menggunakan perlengkapan senjata Allah sehingga kita memperoleh kemenangan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui.
memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu, lamanya ku akan menyembahmu, Yesus. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu, selamanya ku akan menyembahmu, Yesus. Selamanya ku akan menyembahmu.